Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang waktunya pelajaran PPKN untuk kelas 12. Hari ini kita akan mempelajari bab 2 tentang pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Demi kelancaran belajar hari ini, kita awali dengan berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah qulubana futuhal arifin wa nawwil qulubana bihidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tamim bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita juga membaca sholawat Maria dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalun bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sekian anak, Bunda mengingatkan kalian untuk mengisi link absen hari ini ya. Baiklah, Bunda akan membacakan tentang kompetensi dasar untuk bab 2 ini. Bisa dibaca sendiri, dan ini adalah indikator atau tujuan pembelajaran. Salah satunya yaitu 1.1.2 menjalankan perilaku orang beriman dalam praktis perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Sekarang kita beranjak ke materi, yaitu berbagai kasus pelanggaran hukum. Anda tentunya pernah mendengar peristiwa pembunuhan dan juga perampokan yang terjadi di suatu daerah. Anda juga tentunya pernah melihat di televisi seorang pejabat negara yang ditangkap karena melakukan korupsi. Nah, pembunuhan, perampokan, dan korupsi itu merupakan sebagian contoh dari pelanggaran hukum. Apa sih sebenarnya pelanggaran hukum itu? Mengapa terjadi pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misal, kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Nah, selanjutnya, pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu A. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar hukum yang sudah dianggap sebagai kebiasaan, atau yang B. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan di masyarakat. Berikut ini adalah contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan di lingkungan negara, bangsa dan negara maksudnya. Di lingkungan rumah ya, contohnya nih, mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah sholat tidak tepat waktu, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak, dan yang terakhir nonton televisi larut malam.
Kalau di lingkungan sekolah, ini contohnya menyontek ketika ulangan, kemudian datang ke sekolah terlambat, bolos tidak mengikuti pelajaran, tidak memperhatikan penjelasan guru, dan berpakaian yang tidak rapi. Contoh pelanggaran dalam masyarakat: mangkir dari tugas ronda malam, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, kemudian suka main hakim sendiri, dan mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba atau mabuk-mabukan. Nah, ini untuk pelanggaran di tingkat bangsa dan negara ya. Contohnya, tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melakukan tindakan pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain, kemudian membuli juga itu termasuk, melakukan aksi teror terhadap alat-alat, dan banyak sebagainya. Nah, itu tadi ada beberapa contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam sanksi. Jika suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang, tidak ada sanksinya, walaupun melanggar aturan, akhirnya perbuatan itu dianggap sebagai norma. Hal yang sama bisa juga menimpa Anda. Misalnya, jika para siswa yang melanggar tata tertib sekolah dibiarkan begitu saja, tanpa ada sanksi yang tegas, maka besok lusanya pelanggaran itu akan menjadi hal yang biasa. Bagaimana cara mencegahnya? Nah, perilaku yang bertentangan dengan hukum menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan di masyarakat. Ketidaknyamanan dan ketidakaturan tentu saja akan selalu meliputi kehidupan kita jika hukum sering dilanggar. Untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma atau hukum, dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau hukum tersebut. Apa aja itu sanksi-sanksinya? Nah, ini ada beberapa contoh-contoh sanksi yang bisa diterapkan di kehidupan, baik itu di rumah, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan bangsa dan negara. Ada banyak sekali, ini contohnya dari norma agama, kemudian dan yang lainnya ya. Itu tadi adalah beberapa materi yang ada di bab 2. Nah, setelah Anda menganalisis berbagai macam kasus pelanggaran hukum dan memahami sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan, tentu saja sekarang keyakinan Anda akan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum makin tinggi. Nah, keyakinan tersebut harus dibuktikan, salah satunya dengan berpartisipasi dalam proses perlindungan dan penegakan hukum. Wujud dari partisipasi tersebut adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Apa aja contohnya? Nah, berikut ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Misalnya, di lingkungan keluarga. Apa aja contohnya? Nah, mematuhi perintah orang tua, beribadah tepat waktu, menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Kemudian melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati bersama dalam keluarga tersebut. Kemudian contoh di lingkungan sekolah. Menghormati kepala sekolah, guru, karyawan, teman, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan, kemudian tidak menyontek ketika ulangan, memperhatikan penjelasan guru, kemudian mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Selanjutnya, contoh di masyarakat. Melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat, kemudian bertugas ronda, ikut serta ketika ada kegiatan kerja bakti, menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah kita, dan tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat. Contohnya apa? Tawuran, judi, mabuk, dan melakukan pelanggaran umum yang lainnya.
Kemudian untuk bangsa dan negara, kita bisa melakukannya dengan bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, memiliki KTP, SIM, dan ikut serta pemilu, serta taat membayar pajak. Nah, itu tadi adalah contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku ya. Anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Kesimpulannya adalah perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke anak-anak, itu adalah materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Oke, sekian dari Bunita. Terima kasih. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.